Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah, di kajian lalu kita telah menyinggung terkait dengan diharamkannya mematahkan tulang mayit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kasru 'azamil mayyit kakasrihi hayyan. Hukum mematahkan tulang mayat sama seperti hukum mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup, dengan artian perlakuan seorang muslim terhadap mayit, jenazah muslim, harus sama sebagaimana halnya ketika dia masih hidup. Sebagaimana ketika dia hidup tidak boleh dipatahkan tulangnya, maka demikian juga ketika dia sudah meninggal dunia, terkecuali kalau hal itu masuk dalam hak Islam, seperti kisos misalnya. Dia melakukan sebuah kejahatan, dia telah mematahkan tangan seseorang, kemudian dia pun dihukum dipatahkan juga tangannya misalnya. Kalau hal itu tentunya dikarenakan sebuah kejahatan. Namun ikhwah, tanpa ada kesalahan apa-apa, seorang tidak boleh dipatahkan tulangnya, dan hal itu juga berlaku sampai dia meninggal dunia, bahkan setelah dia berstatus sebagai sebagai mayit ataupun jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya juga kita itu, seorang itu dilarang untuk menggali kuburan seorang muslim, karena hal itu akan menjurus pada mematahkan tulangnya yang sudah dikubur sekian lama. Apalagi tulang yang sudah dikubur tentunya akan lebih rapuh ketimbang dia yang baru meninggal dunia. Demikian, kecuali kalau darurat. Ya, kecuali kalau darurat maka kita katakan tak masalah. Kita lanjutkan babu tahrimi ittikhadil abniyati 'alal quburi wa tajsisiha. Bab diharamkannya membangun kuburan. Diharamkannya membangun kuburan, wa tajsisiha, dan menyemennya. Ataupun tajsis ini ikhwah asal kata dari kapur, di mana kapur itu yang nanti akan mewarnai kuburan. Kalau orang terdahulu untuk mewarnai dinding itu dengan cara dilumuri kapur, maka dia menjadi putih. Ya kalau kita sekarang dicat lah, ya dicat, atau mungkin
Setelah dia bangunnya, dibuatnya batu bata keliling, kemudian dia tempelkan wallpaper misalnya. Ya mungkin karena agak sedikit tren gitu kan, pakai wallpaper misalnya. Atau supaya tidak luntur, dibuatlah keramik misalnya. Maka ini semua tidak dibenarkan. Ya. Hadisnya yaitu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, naha Rasulullah SAW an ayujassasal qabru. Nah, Rasulullah melarang menyemen ataupun mengapuri kuburan. Wa ayyaqada alaihi, dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan juga tidak boleh membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan. Apakah bangunan kalau yang sudah ada ini kan seperti Nissan itu ya, Nissan itu kan nggak dibangun ya, udah tinggal dirakit, tinggal diletak-letak, itu juga termasuk nggak dibenarkan ya. Apalagi memang dibuat batu bata, dibuat keramik, dibuat lagi bacaan-bacaan Al-Quran, ini jelas tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Adapun tajassis itu kalau dahulu ikhwah, tanah liat dicampur dengan air, dia kan jadi lembek ya. Ini digunakan persis seperti kita melaster dinding. Itu dia, digunakan untuk melaster dinding. Hanya kan kalau melaster dinding kita ini pakai semen, medianya batu bata. Kalau ini melasternya itu biasanya di plaster adalah dinding yang memang juga terbuat dari tanah liat. Ya, kalau daerah-daerah pedalaman Arab ya, dari mulai Pakistan juga bagian pinggiran ke Afghanistan juga ya, rumah-rumah tradisional di Timur Tengah itu mereka tidak membangun rumah dengan batu bata. Batu batanya kan belakangan. Itu dengan tanah ya. Tanah yang mereka cetak segi empat, itulah dibuat dinding. Tidak ada dibakar, nggak ada pakai bakar. Begitu dia kering, ya udah, biasanya itu besar-besar. Itulah yang disusun. Kemudian kan masih nampak itu, ya. Untuk merapikannya, kalau kita kan biasanya di plaster dengan semen. Ini melasternya juga dengan tanah. Demikian. Biasanya kalau mau diwarnai dicampur dengan kapur, ya. Dicampur dengan tanah kapur sehingga dia menjadi putih. Itulah ikhwah yang disebut dengan tajsis. Demikian ikhwah. Tidak boleh ditajsis, tidak boleh dikapur, tidak boleh juga duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan juga tidak boleh dibangun kuburan. Kalau kita mau lihat bentuk asli kuburan sesuai dengan yang disyariatkan, ya lihatlah yang di Baqi itu bagaimana. Ataupun kuburan-kuburan yang ada di negara Saudi Arabia, begitulah yang namanya kuburan, di mana tidak ada bangunan apa-apa, hanya ada batu di bagian kepala. Demikian ikhwah. Min fikhil bab, di antara fikih bab, yaitu fil hadithi dalilun ala tahrimil bina alal kubur. Hadis di atas menunjukkan haramnya membuat bangunan di atas kuburan. Haram di sini diambil dari hadis naha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang. Al aslu fin nahyi yufidu tahrim. Sebagaimana kaidah dalam fikih, pada asalnya larangan itu menunjukkan haram. Ya, pada asalnya larangan itu menunjukkan haram. Jadi kalau kita lihat ada
larangan dalam Al-Quran, larangan dalam hadis, maka pada asalnya menunjukkan hukum haram. Kecuali jika ada data dalil yang lain yang menunjukkan itu nggak haram. Demikian ikhwah. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, seperti dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila rajul bi fadlil mar'ah wa ayyagtasila al mar'atu bi fadlil rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki, seorang suami mandi dengan sisa air mandi istrinya, demikian juga sebaliknya. Ini larangan. Pada asalnya larangannya haram. Tapi Rasulullah sendiri pernah mandi dengan sisa air mandi Maimunah. Kalau seandainya haram, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan, kemudian Rasulullah pernah melakukan, menunjukkan larangannya bukan haram, tapi dia turun menjadi makruh. Demikian. Kalau tidak ada hadis yang kedua, maka hukum asalnya haram. Sama seperti ini. Naha Rasulullah SAW, Rasulullah melarang, artinya larangan ini menunjukkan keharaman. Ya, larangan menunjukkan keharaman. Watajsisiha, demikian juga menyemennya, ya, mengapurinya. Wajulusu 'alaiha, dan duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan ini duduk di mananya? Kan kalau kita lihat kuburan yang dibangun begitu kan, lantas ada apa namanya? Ada temboknya. Yang dimaksud duduk di atas kuburannya apa? Duduk di atas temboknya atau duduk di atas kuburannya? Kan dia gini nih, ada musannaman kan? Pinggir-pinggirnya ada batu. Nah, ini sekarang duduk di mana? Duduk di atasnya atau di bangunannya? Iya, di atasnya ini. Wah, ya. Bukan di bangunannya, karena di bangunan ini bukan kuburan, bangunan. Demikian ikhwah. Qala Ibnu Hazm fil Mahallah, wala yahillu ayyubuna al-qabru, tidak halal membangun kuburan. Wala ayyujassas, tidak juga halal dikapuri. Wala ayyuzada ala turabihi syai'un wa yuhdamu kullu dzalik. Tidak boleh juga ditambah tanah timbunnya dari tanah yang lain. Kan kita nih ngorek lubang kuburan, tentu kan ada tanahnya keluar. Nah, setelah kita kebumikan jenazah, ya kita timbun. Nah, timbunannya itu hanya dibolehkan dari hasil tanah korekan, tidak boleh ditambah dari yang lain. Begitu. Tidak dibenarkan ditambah dari tanah-tanah yang lain. Wala ayyuzada ala turabihi syai'un, tidak boleh ditambah dari tanah-tanah yang lain. Wa yuhdamu kullu dzalik. Kalau ada yang dibangun, kuburan dibangun, maka diruntuhkan, dihancurkan. Itu ikhwah. Hanya saja memang untuk pengamalan ini perlu sosialisasi. Jangan antum pulang dari sini masuk langsung ke kuburan bapak antum, bawa palu gitu kan. Karena permasalahannya ini sangat perlu sosialisasi. Apalagi kuburan itu seperti yang sering saya singgung, kuburan ayah kita. Ingat, ayah kita itu bukan hanya ayah kita. Ayah kita itu ada adik orang, ada paman orang. Ayah kita itu statusnya oke, ke kita ayah kita. Ke orang lain bisa jadi adik orang, adik paman kita misalnya, atau abang paman kita, atau paman sepupu kita. Makanya kita nggak bisa main sendiri. Jadi kalau kita katakan ini kan ayahku, ini ayahku paman, kata paman antum, ini adikku, kau belum lahir, kami sudah bareng katanya. Kau bilang apa? Demikian. Nggak cocok pula dengan maknya, ini suamiku katanya. Mau bilang apa? Makanya dalam masalah ini harus sosialisasinya bagus. Kalau tidak jangan main hantam kromo begitu aja kok. Ada yang dia mau menghancurkan kuburan ayahnya tapi setahap, keramiknya dulu dicopotnya, keramiknya 2. Ya udah sampai situ aja. Mencopotkan keramik. Karena memang ikhwah untuk melakukannya itu perlu ada musyawarah keluarga. Jangan sampai muncul mudarat yang lebih besar.
Gara-gara menghancurkan kuburan orang tua kita, akhirnya kita bersiteru ataupun bermusuhan dengan paman kita yang merupakan adik atau abang ayah kita. Atau mungkin dengan acak-acakan dengan siapa? Dengan istri ayah kita. Siapa itu? Mak kita. Demikian. Gara-gara itu ikhwah. Makanya dipertimbangkan dengan cara yang baik. Nomor 2, as-sunnatu hadmul kuburi musyarrafah wa taswiyatuha. Sunnah menetapkan kuburan-kuburan yang megah, kuburan-kuburan yang dibangun agar dihancurkan. Ya. Wa taswiyatuha, dan diratakan dengan tanah. Diratakan dengan tanah ini bukan berarti dia datar begitu aja sehingga nggak nampak kuburannya. Tetap diratakan dengan tanah, maksudnya bangunannya itu hingga tinggallah sisanya kuburannya. Demikian. Makanya kalau antum lihat di Google, cari kuburan Baqi tapi tahun sekian, itu masih banyak bangunan-bangunannya. Di kuburan Baqi sekarang yang nggak ada bangunan, antum udah bolak-balik ke sana kan? Demikian. Itu dulu ada kubah, ada kuburan yang dibangunkan kubah di atasnya, ada yang mewah kuburannya. Kalau antum pergi ke Turki, ikhwah, ke Turki, itu hampir rata-rata kuburan-kuburan lama itu dibangun, ya, dan mewah-mewah bangunannya. Hanya mungkin tidak selapang kuburan orang-orang Buddha. Kalau orang Buddha itu kan dia harus sewa untuk kuburannya, dia harus beli satu bukit. Makanya dalam jangka waktu mungkin 70-100 tahun penuh tuh bukit. Dan mereka belinya mahal. Kalau kita kan enggak. Kita mau dikuburkan di tanah yang gratis. Sudah gratis mau tak PNDW kan gitu kan. Saya sendiri pakai sampai bertahun-tahun. Makanya karena dibangun, dibuat nama meninggal, kemudian lahir tahun pakai nik enggak ya? Ini bukan peduli lindungi nih. Bukan peduli lindungi. Lahir dan wafat biasanya. Itu dia ikhwah. Sehingga enggak ketuker gitu. Tapi permasalahannya ini tanah wakaf. Tanah wakaf. Tinggal kuburkan saja. Terus kalau sudah penuh kemana larinya? Demikian ikhwah. Makanya kalau kita lihat di Baqi itu sudah 14 abad lebih nggak penuh-penuh. Padahal setiap kali sholat ada saja yang meninggal. Bahkan saya pernah waktu sholat subuh 12 orang yang dikebumikan. Nggak penuh-penuh. Kalau kuburan kita kan apa ada setiap hari ada 25 jenazah masuk kan enggak. Ya. Tapi begitulah ikhwah. Dan tak penuh-penuh. Ya, tidak penuh-penuh. Demikian juga kuburan-kuburan yang lain. Makanya sunnah itu nikmat ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pak Sunanda punya kuburan dia. Ada berapa orang isinya? 37. Antum kapan daftar? Ada 37. Itu berapa kuburan masuk situ? Oh, 2000 muat. Oh, iya. Asalkan tanahnya sah ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kawan-kawan juga ada yang sudah berupaya membuat kuburan sesuai sunnah. Ya, sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Sunnahnya jika ada kuburan-kuburan yang dibangun yang mewah, yang megah atau dibangun harus dihancurkan. Dikembalikan ke asalnya. Li hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, qala dia berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW." Maukah engkau aku utus untuk satu misi yang dulu pernah diberikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maukah engkau aku beri misi dengan misi yang dahulu Rasulullah pernah menyuruhku untuk melakukannya. Apa itu? Allah tada'a timthalan illa tomastahu. Jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Jadi nggak boleh ada patung. Minimal palanya dihancurkan. Itu patung minimal itu. Kalau nggak dihancurkan semua, maka kepalanya dihancurkan. Jangan sayang-sayang. Misalnya antum punya patung, apanya dihapus? Matanya dihapus. Kan sekarang modelnya begitu, matanya aja. Jadi kalau udah patung tak bermata, tak patung lagi namanya. Masih patung, ikhwan. Ya, masih patung. Atau mata, hidung dihapus, tinggalkan jenggotnya. Begitu kan. Ya. Ibnu Abbas mengatakan as-suratul ra'su, yang dikatakan gambar adalah ar-ra'su, kepala. Jadi kalau dihilangkan kepalanya, ya. Dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan as-suratul wajh. Surah itu, gambar itu adalah wajah. Jadi kalau wajahnya sudah nggak ada, maka sudah tidak lagi dianggap sebagai gambar. Patung juga begitu. Ya, sudah dirusak wajahnya, nggak ada lagi wajahnya. Ya walaupun kepalanya ada, maka sudah boleh. Namun lebih aman kepalanya dipuntung. Hilanglah yang namanya patung. Ya kadang-kadang kan kita punya apa namanya, sofa ukiran kan, ukiran itu biasanya di bagian tengah ada gambar burung. Nah, udah itu jangan segan-segan disikat burungnya, kepala burungnya. Antum ukir aja kepala burungnya jadi daun misalnya, kan bisa. Demikian, nggak usah sayang-sayang. Untuk apa sayang-sayang? Kalau kita biarkan, nggak masuk malaikat. Itu dia. Kalau malaikat nggak masuk, siapa yang masuk? Setan yang masuk. Demikian. Nggak usah sayang-sayang. Tapi mahal Ustadz. Ya Allah, mahal lagi katanya. Sudah gergaji aja udah kepalanya itu udah selesai. Bismillah, Allahu Akbar gitu. Wah, picing aja, kalau sayang picing aja udah mata. Potong kepalanya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Allah tada'a timsalan illa tomastah. Jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Kamu hapus. Wala qabran musyarrafan illa sawaitah. Dan jangan sampai ada kuburan yang dibangun kecuali engkau ratakan dengan tanah. Itulah misi yang diperintahkan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk dijalankan. Qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, fihi anna sunnata annal qabra la yurfa'u raf'an katsiran min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghairu fadilin. Kata beliau, sunnahnya bahwa kuburan tidak boleh terlalu ditinggikan. Tidak boleh terlalu ditinggikan. Ya, dengan tanpa membedakan orang yang terhormat dan orang yang tak terhormat, atau tanpa membedakan antara pejabat dan tidak pejabat. Tidak boleh ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat. Semuanya kuburan harus sama. Fadzahir anna raf'al kuburi ziyadatan 'alal qadril ma'dunah fihi haram. Zahirnya apabila kuburan ditinggikan melebihi batas yang sewajarnya, melebihi batas yang seharusnya, maka hukumnya haram. Para ulama menyebutkan batas ditinggikannya itu sekitar sejengkal. Jadi kalau ditinggikan sampai setengah meter, nah ini harus dikurangi. Itu ikhwah. Ya, sejengkal. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan ukurannya bukan sejengkal, tapi gak boleh ditambah tanah lain. Cukup tanah dari galian itu saja. Itu ikhwah. Ya, jadi kalau tanah timbun itu ternyata nanti melebihi 1 jengkal atau jadi 1,5 jengkal, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditambah lagi tanah yang lain. Waqad sarraha bidzalika ashabu Ahmad wa jama'atum min ashabi Syafi'i wa Malik. Dan ini
dengan terang-terangan difatwakan oleh murid-murid Imam Ahmad dan jamaah dan sekelompok dari para ulama dari kalangan murid-murid Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wal qawlu bi annahu ghairu ma'dzurah liwuquhi minas salaf wal khalaf bila nakir. Adapun pendapat yang mengatakan meninggikan kuburan itu tidak terlarang, alasannya karena hal itu sudah terjadi sejak masa salaf terdahulu sampai sekarang dan tidak ada yang mengingkari. Qala al-Imam Yahya wal Mahdi fil Ghaith. Ini sebagaimana dikatakan Imam Yahya dan Imam Al-Mahdi. Imam Yahya dan Mahdi. Mereka mengatakan tidak apa-apa kuburan ditinggikan, karena yang kuburan, meninggikan kuburan itu sudah sejak dahulu itu ada. Sejak zaman salaf terdahulu itu sudah ada sampai sekarang. Tapi tidak ada satupun yang mengingkari hal itu. Itulah, kalau nggak ada yang mengingkari menurut Yahya dan Al-Mahdi, yaitu berarti yang nggak ada masalah. Seandainya salah tentu sudah banyak yang mengingkari. Ini kata beliau. Hadza la yasih. Ini pendapat tidak tepat. Kenapa demikian? Li'anna ghayata ma fihi annahum sakatu an dzalik. Karena kalau seandainya mereka tidak mengingkari, minimal mereka hanya diam. Diam itu bukan berarti dibolehkan. Ya kan, kalau kita melihat kemungkaran kan ada 3 derajat kan? Ada 3 level. Yang pertama apa? Dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya, dengan kuasanya. Itu yang pertama, ini yang paling kuat nih. Yang kedua, dengan lisan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Yang ketiga, dengan hati. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia enggak sanggup maka dengan hatinya. Artinya ya dia enggak sanggup untuk mengingkari dengan lisan, tapi dia akhirnya diam saja dengan catatan yang penting bukan saya yang melakukan, tapi saya nggak suka yang seperti itu. Tapi dia ngomong, dia diam aja. Makanya suatu kemungkaran yang didiamkan oleh seseorang bukan berarti kemungkaran itu menjadi boleh. Demikian ikhwah. Ya, satu kemungkaran yang didiamkan bukan berarti kemungkaran itu jadi boleh. Inilah alasan Yahya dan Mahdi yang mengatakan karena kuburan seperti ini sudah ada sejak dahulu, namun tidak ada yang mengingkari. Nah, menurut beliau karena tidak ada pengingkaran itu menunjukkan kebolehan. Nah, dibantah oleh penulis buku ini. Beliau katakan ini nggak benar cara pendalilan, karena diamnya seseorang terhadap kemungkaran bukan berarti itu nggak mungkar. Karena bisa saja dia berada di level yang ketiga, yaitu fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak sanggup maka dia ingkari dengan hatinya. Kemudian wasukutu la yakunu dalilan. Diamnya seseorang itu bukan menunjukkan dalil bolehnya sesuatu. Idza kana fil umuri dhanniyah, apalagi kalau dalam masalah yang zonni, yang zonni itu tidak yakin, ya, zonni perkiraan. Wa man rafa'al kubur kubura ad-dakhilu tahtal hadis dukhulan auliyan. Barang siapa wa min raf'il kuburi dakhilu tahtal hadis dukhulan auliyan, dan termasuk yang meninggikan kuburan yang termasuk dalam larangan hadis yang lebih dilarang lagi. Begini ikhwan, maksudnya begini, ada satu perkara di mana hadis mengatakan tidak boleh membangun kuburan, ya. Namun ada perkara-perkara yang dia ini kalau membangun itu dilarang, apalagi yang ini lebih terlarang lagi, begitu. Kalau membangun kuburan dilarang, maka yang ini itu lebih parah lagi, lebih dilarang lagi. Apa itu? Al-qibab, membuat kubah. Pernah nggak antum lihat ada kuburan yang pakai kubah?
Ada. Apa yang kuburan yang paling masyhur, yang banyak kubahnya. Bahkan menjadi 7 keajaiban dunia. Ah, itu dia. Ah, terlambat Pak. Dari jawab. Taj Mahal. Taj Mahal itu ikhwah bukan masjid itu. Itu kuburan. Kuburan siapa? Pernah baca ceritanya? Itu kuburan ratu raja. Saking sayangnya si raja dengan ratunya, mati ratunya, dibuat macam begitu kuburannya. Demikian. Jadi itu bukan masjid. Yang bangga masjid kaum muslimin di India. Mak, itu kuburan, bukan masjid. Ya. Itu kubah dan banyak lagi. Ya. Terus kalau kubahnya di Masjid Nabawi, kuburannya Rasulullah, ada kubahnya nggak? Hah? Ada kubahnya nggak? Kuburan Rasulullah ada kubah nggak? Nggak pernah lihat ya? Nengok di gambar gitu nggak ada? Warna apa kubahnya? Hijau apa kuning? Nanti silver. Silver tuh sampingnya, kubah-kubah kecil. Itu kan termasuk kubah. Apakah itu dibolehkan? Ya termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang. Demikian ikhwah. Terus kenapa pemerintah Saudi membiarkan saja? Banyak pertimbangan mereka. Ya, mereka sedang mempertimbangkan maslahat dan mudarat bagi ahlu sunnah di berbagai macam tempat. Demikian ikhwah. Jadi kita ketika mengingkari sebuah kemungkaran, kita harus berpikir lebih ke depan ketimbang emosional atau ketimbang maslahat pada saat itu. Demikian ikhwah. Ya, perhatikan ke depannya. Pemerintah Saudi Arabia tidak memugar itu karena khawatir nanti kaum muslimin ahlus sunnah akan diteror di tempat-tempat, di berbagai macam tempat dengan alasan seperti itu. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibongkar? Demikian ikhwah. Yang seharusnya memang harus dibongkar seharusnya. Demikian ikhwah. Wal musyahad al-ma'murah al-kubur, demikian juga bangunan-bangunan yang dibuat di atas kuburan. Wa aidan huwa man ittakhadhal qubur masajid, dan juga termasuk dalam hadis larangan ini mereka yang menjadikan masjid sebagai kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalik. Nabi SAW sudah melaknat, ya, melaknat pelakunya. Ini beliau bahkan sebutkan sebelum beliau meninggal. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Nasrani dan orang Yahud karena telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka nggak dibolehkan. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, masjid-masjid kita harus steril dari kuburan-kuburan. Ya. Wakaf kuburan tersendiri, wakaf masjid tersendiri. Tidak bisa wakaf masjid sekalian kuburan. Makanya bagi yang ingin mewakafkan tanah, tak usah pakai syarat. Tak usah pakai syarat kalau saya meninggal saya dikuburkan di tanah masjid ini, jangan. Ya. Yang seperti ini banyak terjadi. Bukan hanya orang dulu, sampai orang sekarang begitu. Ya. Sampai orang sekarang itu terjadi seperti itu. Dia mewakafkan masjid, wasiatnya kalau saya meninggal saya dikuburkan di pojok tanah masjid yang dia wakafkan. Ini nggak dibolehkan ikhwah. Kalaupun ada wasiat seperti ini maka jangan dilaksanakan. Demikian. Makanya ikhwah, mengapa kita disunahkan untuk menguburkan jenazah kita di tempat pemakaman umum? Kenapa? Iya, setiap orang masuk assalamu ala darul mu'minin wal muslimin, ahli diyar muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahikun. Itu kan salam. Salam itu kan sebuah doa.
Kalau kita dikuburkan di kuburan orang muslim, berarti kan orang umum kan banyak yang masuk, banyak yang ziarah. Yang satu mau ziarah kuburan emaknya, yang satu mau ziarah kuburan bapaknya, begitu. Coba satu aja yang diharapkan mengunjunginya siapa? Keluarga. Iya, kalau keluarga setahun sekali. Kalau enggak, siapa yang mendoakannya? Demikian ikhwah. Jadi rugi kalau jenazah itu dikebumikan di tempat khusus. Karena kan ada sekarang tempat khusus keluarganya saja, di situ untuk keluarganya saja, hanya untuk beberapa 10 orang begitu. Ya, yang menziarahinya berapa orang nanti? Demikian. Maka sunnahnya itu ziarah mengubumikan jenazah itu di tempat pemakaman umum. Tidak apa-apa kalau pemakamannya khusus Arab, khusus Pariaman, khusus Mandailing, kan di Sungai Mati kan gitu. Ada yang Arab di belakang masjid Arab, kemudian belakang sedikit lagi Mandailing. Yang dekat sungai itu orang Padang itu, yang sedang kena banjir, yang samping sungai. Demikian, ikhwah. Itu nggak ada masalah. Yang penting kuburannya kuburan umum. Demikian, ikhwah. Jadi sayang sebenarnya wakif kalaupun dikuburkan di situ, siapa yang mendoakan nanti? Siapa yang, kalau anak-anaknya berapa kali lah dia. Di samping memang nggak dibolehkan. Kemudian ikhwah, wa kam min sara an tashyidi abniyatil kuburi wa tahsiniha min mafasidi yubkilah al Islam. Berapa banyak berapa banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dikarenakan membangun kuburan dan memperindah kuburan. Bisa saja kan seorang awalnya karena sayang dengan ayahnya maka diperindahlah kuburan ayahnya. Nanti 200 tahun kemudian ayahnya yang tadinya orang biasa tiba-tiba sudah jadi wali. Demikian. Apalagi kena banjir, kuburan ayahnya nggak apa-apa, yang lain sudah hilang. Ya gimana orang dibeton kan dia? Wah, ini wali nih, begitu kan? Ini wali nih. Demikian. Kan kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang tasawuf, kan banyak kisah-kisah seperti itu, ya kan? Dia ke Mekah naik daun kelor, gitu-gitulah kira-kira. Iya. Kemudian dia pernah berdoa, berzikir di samping kuburan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan tangannya. Akhirnya dia pun salam, Rasulullah diciumnya tangan Rasulullah. Tadi diciumnya, Rasulullah tarik lagi tangannya. Kalau kita pikir bolong lah berarti ke dalam itu ya. Begitu-begitu sering cerita-cerita yang nggak masuk akal. Dan itu menjadi satu kekaguman yang benar, masya Allah, Allahu Akbar, begitu-gitu ikhwan. Sementara kita setiap pembicaraan tidak bisa berdalilkan dengan kisah-kisah yang nggak jelas seperti itu. Dasar kita hanya Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwah, berapa banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan kuburan bahkan diperindah, ya, yang membuat Islam itu menangis. Di antaranya i'tiqadul jahalati laha ka'tiqadul kufar al asnam, yaitu keyakinan orang jahil yang keyakinan tersebut persis seperti keyakinan orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Wa 'azuma dzalika fadhannu annaha qadirun 'ala jalbin naf'i wa daf'il darari. Lebih parah lagi, mereka mengira bahwasanya kuburan-kuburan itu dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Wa ja'aluha maqsadan li talabil qada'il hawaij. Mereka posisikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan. Wa malja'un linajahi al-matalib, dan sebagai sandaran untuk mendapatkan kesuksesan. Wa sa'alu minha ma yas'alul ibadu min rabbihim, dan mereka pun meminta kepada kuburan persis seperti seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada seorang yang minta kepada Allah, minta rezekinya dimudahkan, minta jodohnya dimudahkan, minta disembuhkan penyakit, ya kan? Itu seharusnya kepada Allah. Tapi tidak sedikit orang-orang memintanya kepada
kuburan, ya. Kuburan-kuburan yang dianggap kuburan tersebut merupakan kuburan wali. Dia datang ke sana minta supaya maksudnya ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR misalnya. Kesanalah dia. Demikian ikhwah. Atau atau dia kepingin menjadi RT misalnya, atau kadus, kepala dusun, jauh-jauh dia pergi ke kuburan. Demikian ikhwah. Kenapa pergi ke kuburan? Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya, kalau orang kufar dahulu mintanya ke patung. Kalau orang Quraisy itu patungnya apa namanya? Lata, Uzza dan Manat. Kalau ini enggak, mintanya ke kuburan. Demikian. Makanya ikhwah, dari dahulu yang namanya kuburan adalah tempat yang paling riskan terjadi kesyirikan. Yang namanya kuburan. Makanya di awal-awal Rasulullah melarang kaum muslimin ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarahi. Demikian. Sebab kalau awal-awal Islam dibolehkan, nanti dikhawatirkan akan terperosok pada kesyirikan. Demikian. Berpindah berhalanya dari Lata, Uzza dan Manat pada kuburan. Dan sekarang kan kita lihat kaum muslimin banyak yang seperti itu. Ya, mengkeramatkan kuburan, dianggap kuburan ini bisa memberikan memudahkan niat dan maksudnya. Demikian ikhwah, ini syirik besar. Ya, yang seperti ini syirik besar. Kemudian wasyaddu ilaiha rihal, bahkan mereka sengaja bersafar pergi ke kuburan-kuburan. Wa tamassahu biha, bahkan mengusap-usap kuburan. Ya. Wastaghatsu, dan memohon ke kuburan. Ini syirik besar ikhwah. Mengusap-usap. Saya tanya pada antum, boleh nggak kita mengusap-usap dinding Ka'bah? Usap-usap dinding Ka'bah, kemudian dicium dinding Ka'bah tadi. Boleh? Kan Ka'bah nih. Bahkan ada yang saya lihat, ada orang yang sengaja mengambil sapu tangannya itu diusapkan di kiswah Ka'bah. Itu dia. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ikhwah. Itu kiswah itu buatan orang Saudi, bukan dari surga. Harganya 20 miliar. Demikian. Ya, jadi kalau mau cari berkah bukan cara seperti itu. Cari berkah bagaimana? Doa. Perbanyak doa di sana. Sambil tawaf banyak doa, bukan dengan mengusap-usap. Bahkan ada lagi, setelah dia berumroh selesai, kemudian kain umrohnya itu dibasahi dengan air zam-zam. Dan dikeringkan. Kemudian wasiat, kalau saya meninggal nanti saya dikafankan dengan kain umroh ini. Memang kenapa rupanya? Karena sudah dicuci dengan air zam-zam. Terus bisa menghindari azab kubur gitu? Enggak juga. Demikian. Yang seperti ini ikhwah, entah dari mana asal usulnya. Ya. Dibilang ada yang pengalaman, enggak ada pula orang pengalaman kan. Pak, dipakaikan itu masuk kuburan kemudian, kan betul ku bilang? Enggak ada. Enggak ada juga. Dari mana dapatnya itu Allah alam. Ya. Demikian. Memang kalau orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dia dia dikafankan dengan 2 helai kain umrohnya. Kepala nggak ditutup, wajah nggak ditutup. Jadi sampai sini aja. Jadi dia dikafankan, ini aja leher ke bawah. Kepala nggak ditutup. Demikian. Supaya kata Rasulullah nanti ketika dia dibangkitkan, dia bu'itha mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau dia tidak mati dalam keadaan berihram, ya dia dikafankan biasa. Demikian. Ya pengaruh air zam-zamnya itu dimandikan bekas mencuci kain ihramnya, nggak ada hubungan sama sekali. Bahkan kalau dia orang kaya, dia impor misalnya air zam-zam 1 tong untuk memandikan jenazah dia. Bisa selamat dari azab neraka, azab kubur.
Enggak. Mendingan disuruh orang yang hidup minum ketimbang mandikan dia. Orang yang hidup minum air zam-zam, dia berdoa, insya Allah makbul. Ma'uz zam-zam 5 syuriba. 5 syuriba bihi, air zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dia minum sehat, insya Allah sehat. Dia yakin, begitu ikhwah. Dia minum untuk cerdas, cerdas. Dia minum untuk semoga dapat jodoh, insya Allah. Demikian ikhwah. Walaupun elek-elek dia kan nggak masalah. Ya. Demikian. Jadi dalam masalah ini lebih bermanfaat untuk orang yang masih hidup karena ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Tapi kalau untuk orang yang sudah meninggal, Allahu alam saya belum pernah ketemu. Ya. Atau dia sediakan air tong, kemudian diambillah segelas-gelas air zam-zam dicampurkan ke air mandi si jenazah. Itu nggak ada juga faedahnya. Yang ada sunnahnya dia dicampur dengan kapur barus tuh. Atau wangi-wangian lain, jeruk purut diperas. Bukan berarti jeruk purut itu berarti ada berkahnya. Enggak. Tapi diambil apanya? Wanginya. Demikian ikhwah. Kain kafannya dibakar, dibuat diwangi-wangikan dengan menyan. Boleh. Hanya itu dia masalah di Indonesia kalau dengan menyan ini. Menyan ini identik dengan dukun. Itu dia merinding kita mencium bau menyan itu. Padahal di sana untuk apa namanya pewangi ruangan. Demikian ikhwah. Selanjutnya, wabil jumlati annahum lam yada'u syai'an mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'aluh. Kesimpulannya bahwasanya tidaklah lam yada'u syai'an, mereka tidak meninggalkan apapun, mereka tidak meninggalkan apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu terhadap berhalanya, kecuali mereka juga sama melakukan yang sama. Artinya semua yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu terhadap berhala-berhala mereka, begitu juga yang dilakukan oleh orang sekarang terhadap kuburan-kuburan mereka. Sama persis. Cuman bedanya yang itu berhala berupa patung, ini berupa kuburan. Wa inna lillahi fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa ma hadzal munkar tashni wal kufur fazi la najidu may yaghdab lillah. Kemungkaran yang seperti ini, kekufuran seperti ini, begitupun tidak ada yang kita lihat orang-orang yang marah karena Allah, kata si penulis. Ya tentunya ada ya. Wa yugharu hamiyata fid dinil hanif, dan tidak ada orang yang cemburu untuk membela agama yang lurus ini. La aliman wala muta'alliman wala amiran wala waziran wala malakan. Tidak orang alim, tidak juga orang yang talibul ilmi, tidak juga seorang pemimpin, juga tidak juga menteri, dan juga tidak raja. Artinya di sini sepertinya penulis menyatakan bahwasanya dengan kemungkaran seperti itu kok tidak ada orang yang mengingkarinya. Itu yang beliau maksud. Presiden juga diam-diam aja, menteri diam-diam aja. Ya gimana mereka mau bicara? Mereka meyakini itu bukan sebuah kesalahan. Ya kan? Kan seorang itu mengingkari kalau dia yakin itu sebuah kesalahan. Kalau dia yakin itu nggak ada masalah, ya gimana dia mau mengingkari? Dia bukan merasa sebuah kesalahan. Makanya di sini yang terpenting adalah ya menyebarkan dakwah tauhid ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian waqad tawarada ilaina minal akhbari ma la syakka ma'ahu anna katsiran min haula'il kuburiyyin aw aktsaruhum idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajiran. Sebagaimana yang sampai kepada kita berita yang bisa kita percaya, bahwasanya banyak orang-orang kuburin ini maksudnya ikhwah yang sangat memuliakan kuburan. Memuliakan kuburan dimaksud ya sampai kuburan itu dibangun, dianggap itu berkah, dibacakan Quran di situ, berdoa di situ, bahkan diberikan sajadah di situ, orang sholat di situ, ya. Di mana orang-orang seperti ini, ketika ada sebuah
pertengkaran yang membutuhkan sumpah. Kalau mereka diminta untuk sumpah untuk dengan nama Allah, bagi mereka enteng bersumpah dengan nama Allah, walaupun mereka dusta. Tapi kalau diminta bersumpah atas nama wali mereka, nah itu baru mereka takut. Tidak berani bersumpah kecuali dengan sumpah yang benar. Demikian. Kalau Allah, boleh mereka merasa masih nggak masalah. Tapi kalau sudah bersumpah dengan, coba kamu bersumpah dengan atas nama Abdul Qadir Jailani misalnya, baru dia takut, nggak berani dia sumpah bohong. Nah ini kan sudah parah ikhwah, ya ini sudah sangat parah. Fa idza qila lahu ba'da dzalik, apabila dikatakan kepada mereka ihlif bi syaikhika wa mu'taqatika al-waliyu fulani, kalau begitu coba kamu bersumpah atas nama syekh kamu atau wali fulan yang kamu yakini, tala'thamu wa talakka'u wa aba wa atarafa bil haq. Dia pun mulai mundur, ya, mundur dan mengakui akan kebenaran yang seharusnya dia akui. Wa hadza min abyanid dalil adillah adalla ala anna syirkahum qad balagha fawqa syirkun man qala annahu sani isnaini wa usalus salasa. Ini menunjukkan bahwasanya, membuktikan bahwasanya kesyirikan mereka itu melebihi syirik orang yang mengatakan Tuhan itu dua, ataupun Tuhan itu dua tapi satu, ataupun tiga tapi salus salasa, atau Tuhan yang kedua dari yang tiga, atau Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Tapi itu saja ikhwah, intinya di sini penulis ingin mengungkapkan betapa banyaknya kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh kaum muslimin di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan tersebut sebagai kuburan wali. Mereka melakukan apa saja yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, berdoa, meminta tolong, meminta ini dan itu, ya, yang seharusnya dia hanya boleh memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada antum yang bertanya? Ya. Bagaimana kalau kita letakkan dia berbentuk uang beberapa bagian berbentuk makanan, apakah dia dibolehkan? Terus yang berikutnya tentang kriteria. Satu aja belum dijawab. Ikhwah, kalau zakat harta, kita itu ngasih harta, ya, bukan ngasih makanan. Kalau tidak, nanti kita malah cari untung di situ. Misalnya kita mengeluarkan uang 2 juta untuk zakat harta, yang 1 juta kita buat untuk makanan. Kita hitunglah nasi kotak 25.000, modal nasi kotak 15.000, untung 10.000. Ada permainan nanti di sana. Jadi gimana? Udah kasihkan itu duit, selesai. Kalau dia mau beli nasi kotak, terserah dia mau nasi kotak mau beli apa enggak. Kasihkan itu, ya. Kalau untuk makanan itu fidyah kita berikan berupa makanan, baik makanan siap santap ataupun makanan pokok. Demikian, ya. Ada lagi? Ya. Misalkan kita mau menjamak sholat, tapi berkelang sholat jenazah, apa bisa? Oh, kita mau jamak sholat tapi terkalang sholat jenazah. Allahu a'lam bishawab. Menjamak sholat itu artinya kalau dia jamak takdim, sholat yang terakhir ditarik di waktu yang awal. Kalau jamak takhir, sholat yang awal ditarik di waktu yang akhir. Jadi, kalaupun seandainya di sana akan terpisah dengan sholat jenazah, karena dia masih dilakukan di waktu yang awal, insya Allah masih dibolehkan. Ada lagi? Fisabilillah, para ulama berbeda pendapat.
Ibnu Abbas mengatakan fi sabilillah itu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa ibnis sabil. Dan di situ juga ada fi sabilillah. Sesungguhnya zakat harta ya bukan zakat fitrah. Untuk fuqara, untuk miskin, dan diantaranya untuk fi sabilillah. Ibnu Abbas mengatakan fi sabilillah itu yaitu untuk biaya jihad, perang. Ibnu Abbas. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan pokoknya setiap fi sabilillah yang memang itu di jalan Allah maka dibolehkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan bahkan bagi para jomblo yang nggak punya uang untuk menikah padahal sudah kebelet untuk nikah, sudah kepingin nikah, maka dia boleh menerima zakat harta. Itu termasuk fi sabilillah juga. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Akhirnya nanti ada yang menyebutkan fi sabilillah untuk bangun masjid akhirnya. Kalau sudah seperti ini terlantarlah orang-orang fakir miskin. Kenapa? Pada bangun masjid akhirnya. Makanya ikhwah yang prioritas sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir dan untuk orang-orang miskin. Demikian, ini yang diprioritaskan. Ya, ini yang karena disebutkan di awal. Ya, disebutkan di awal. Adapun kalau untuk masjid itu kita cari yang lain. Banyak orang yang berinfak, tidak harus dia membangun masjid dari uang yang wajib dia keluarkan. Itu zakat harta kan yang wajib dikeluarkan. Apakah kita membantu kaum muslimin itu harus yang wajib-wajib kita keluarkan baru kita membantu, yang enggak wajib enggak? Harus pakai zakat harta. Begitu. Karena zakat harta itu kan wajib dikeluarkan. Ya kan? Zakat harta wajib untuk dikeluarkan. Baru kita bantu pakai itu. Kalau udah kita keluarkan zakat harta kita gimana? Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Saya sendiri cenderungnya pada zahir daripada pendapat Ibnu Abbas yaitu untuk jihad, ya. Jadi bukan untuk fisabilillah. Di tempat saya ada fisabilillah ini dengan orang yang tadarus Al-Quran. Nah, jadi yang tadarus Al-Quran pada waktu Ramadan malam hari raya dia dapat lempul, dia dapat 50.000 dari zakat. Alasannya fisabilillah. Kawan-kawan ada mengatakan kalau gitu kami dapat juga lah. Loh kenapa? Kami kan sholat tarawih fisabilillah. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya boleh langsung telepon dengan nomor yang sudah ada di pesawat televisi, atau juga silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang juga sudah ada di pesawat televisi Anda. Tapi kita baca dulu pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila seorang transgender wafat, apakah yang pantas memandikan mayitnya dan bagaimana cara mendoakannya? Ikhwah, orang transgender berarti kan dia pindah ya. Transgender itu apa? Pindah dia kan? Iya, itu artinya. Dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Ya, itu bagaimana? Ya, dia diperlakukan sebagaimana asalnya dia. Kalau dia seorang laki-laki mantan tukang kopi di Amplas sana misalnya, kok tiba-tiba jadi bencong, kemudian operasi dia, maka dia diperlakukan, ya, diperlakukan sebagaimana dia dia asalnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga kalau dia awalnya perempuan kemudian dia operasi kelamin sehingga dia punya kelamin laki-laki, maka dia diperlakukan sebagai perempuan. Demikian. Yang ada dibahas dalam fikih yaitu mukhannas. Mukhannas ini bukan dibuat-buat ikhwah. Memang dari sononya dia memiliki dua jenis kelamin. Itu dia. Mukhannas yang dibahas dalam fikih itu memang memiliki dua jenis kelamin. Maka para ulama ketika membahas ini dilihat mana kelamin dia
yang apa namanya, yang berpotensi, yang punya potensi. Mana kelamin dia yang berproduksi, yang aktif. Apakah kelamin laki-laki ataukah kelamin perempuan? Maka ke sana dia diperlakukan. Itu yang ada. Jadi memang benar-benar memang dia memiliki dua kelamin. Itulah mukhannas namanya. Bukan seperti sekarang. Bukan seperti sekarang. Ya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Enggak. Itu diperlakukan sebagaimana biasa. Apa doanya? Ya doanya seperti dikembalikan ke hukum asalnya dia. Kalau namanya si Udin, misalnya Wa Udin namanya. Kemudian tiba-tiba dari Din ke Deni, berubah. Ya si Udin lah, dia perlakuan seperti si Udin. Ya itu dia. Kalau transgender itu. Dan ini terlaknat ikhwah. Terlaknat. Rasulullah mengatakan la'anallah al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat para wanita laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Alhamdulillah saya tinggal di sebelah dengan rumah ibu saya dan punya connecting door, bisa langsung ke sebelah. Anak saya 4 tahun sering main ke sana, namun sering dikasih HP dan nonton. Tidak bermanfaat ataupun tidak mengandung musik. Saya sering ngasih lihat ke anak saya dan memberitahukan ibu saya bahwa saya itu nggak boleh secara baik-baik. Namun masih begitu terus dikasih HP dan tontonan yang mudorot. Mohon nasihatnya Ustadz, karena nggak mungkin saya larang anak saya main ke rumah neneknya. Barakallahu fiik. Kalau antum punya rezeki, pindahlah agak jauh sedikit. Begitu. Beda desa misalnya. Ya, desa sebelah sini apa? Ini desa apa namanya? Elpetiah. Pindah ke Sunggal gitu. Yang penting masih dekat. Tapi kan anak-anak nggak bisa langsung lompat. Kalau ini kan kepleset sampai ke rumah neneknya, ya kan? Dicubit di rumah ayahnya, lari ke rumah neneknya. Kita ada tempat ini, tempat mengadu. Apalagi yang namanya cucu. Cucu itu ikhwah, antum belum pernah cucu, nggak merasakan. Ya. Orang itu lebih bisa memperhatikan cucu ketimbang anaknya sendiri. Begitu. Jadi pembelaan nenek ataupun kakek terhadap cucu itu melebihi daripada pembelaan terhadap anak. Itulah dia. Dan itu satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Makanya solusinya apa? Coba pindah agak jauh sedikit. Begitu. Jadi anak kita tidak leluasa. Kadang-kadang ibu kita katakan nggak boleh musik segala macam, dia namanya juga dia belum ngaji, dia belum tahu musik itu nggak boleh. Dia katakan, loh kenapa nggak boleh, kan enak, begitu. Supaya anak nggak rewel, biarlah dia joget-joget di sini, kan senang neneknya nengok dia joget-joget TikTok, ya kan, joget-joget yang lain, kan orang-orang biasa mereka senang kan kalau nengok anak kecil joget-joget, lucu, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ini masalahnya bukan masalah salah dan benarnya, karena orang tua belum paham. Kita sudah paham. Ketika kita larang, mereka nggak paham. Kenapa dilarang? Mungkin dia udah iya, tapi nggak juga dilakukannya. Kenapa? Dia belum paham. Gimana lagi? Makanya dalam masalah ini baiknya coba pindah aja dulu, tempatnya agak jauh. Ya. Ada di sini pertanyaan, silakan. Ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dari mana? Ustadz, Afwan izin bertanya. Ya. Kalau misalkan akikah itu untuk kalian laki-laki kan 2 ya Ustadz. Ya. Nah itu misalkan dia lahirannya hari Selasa. Ya. Tapi pengen maunya ikutin sunnah Rasul itu kan 7 hari ya Ustadz. Ya. Nah, tapi karena ingin mengundang keluarga, jadi dimundurin gitu biar Sabtu Minggu, apa boleh Ustadz? Nah, kalau gitu sama Udah? baiknya itu dibikin nasi box apa dibikin prasmanan gitu ya Ustadz? Oke. Yang lebih utama mana ya? Ya. Udah Bu? Iya cukup Ustadz. Oke. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Barakallah. Ya. Ikhwah, lahir hari Selasa. Ingat hari Selasa itu dihitung.
kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi, setiap yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih di hari ketujuh. Selasa lahir. Yang dikatakan Selasa itu ikhwah maksimal beberapa saat sebelum maghrib. Kalau dia masuk maghrib, udah masuk Rabu. Itu dia. Jadi hitungan kita ini bukan hitungan Masehi, tapi Hijriyah. Misalnya dia lahir Selasa asar, berarti Selasa itu dihitung Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lah dia kekah, ya, Senin dia kekah. Tapi karena mau ngundang-ngundang keluarga, kepinginnya berarti Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ada sekitar 5 hari lagi. Karena kalau diundang di hari Senin waktu kerja, ya kan? Jadi bagaimana? Pengennya ngundang-undang keluarga. Pertama, sebenarnya nggak apa-apa, kita buat saja hari Senin. Udah, sembelih hari Senin, undang hari Senin. Yang datang alhamdulillah, yang enggak ya sudah, ya kan? Demikian. Yang penting kan kita sudah menyembelihnya. Baik. Kalau memang untuk pertimbangan ini dan itu segala macam, sebaik maka banyak yang minta, mungkin mertua juga minta, kami nggak bisa datang kekahnya misalnya, kami hanya bisa Sabtu atau Ahad. Dari pihak mertua juga begitu, orang tua juga begitu, semua famili juga itu, paman juga begitu semua misalnya. Kami ingin lihat, tapi kami nggak bisa datang di hari itu. Buatlah kekahnya di undangannya di Sabtu dan Ahad. Boleh, caranya apa? Sembelih di hari Senin. Sembelih di hari Senin. Udah, jadi 2 kambing itu kan tudbahu yauma sabi'ihi. Yang penting disembelih di hari Senin. Terus masuk freezer. Masaknya? Boleh kan? Kan nggak disebutkan harus dimakan di hari ketujuh, kan nggak ada kan? Nggak ada harus dimakan di hari ketujuh. Jadi tudbahu yauma sabi'ihi, disembelih di hari ketujuh. Bukan Senin, 7 Pak. Nanti harus disembelih di hari ketujuh. Demikian. Udah. Mengenai kapan mau dibagi-bagikan, kapan mau mengundang, itu serahkan kapan. Hari Sabtu boleh, ya kapan. Ya. Demikian ikhwah. Kemudian, apakah prasmanankah atau dibagi-bagikan nasi box take away? Demikian. Ya tergantung kondisinya. Kalau di sana kondisinya Omikronnya sudah merebak, misalnya takut untuk terserang COVID misalnya, ya sudah take away, begitu. Tapi kalau nggak khawatir, dianggap sudah normal-normal, ya apa yang paling nyaman untuk tamu itu yang paling baik. Kalau masih nasi kotak, kan bagiannya 1 potong, kadang-kadang banyak kentang. Ada banyak kentang. Demikian. Yang banyak acarnya dibanyain, kemudian dengan daun ubinya. Demikian. Tapi kalau prasmanan kan bisa ambil 2 potong, 3 potong. Makanya mana lebih besar pahala kita? Kita kasih tamu 1 potong atau 2 potong? 2 potong kan? Tapi Ustaz nggak cukup. Ya. Kekahnya 2 ekor, nyembelihnya 4 ekor kan boleh? Ya kan? Kan nggak apa-apa nyembelihnya 4 ekor. Niatnya cuma kekahnya 2 ekor. 2 ekor lagi tambahan. Demikian. Dan jangan lupa undang saya kalau begitu. Demikian ikhwah. Jadi itu solusinya. Ya, jadi kalau yang namanya untuk ngundang tamu, mana yang paling nyaman, yang paling disukai tamu, yang paling buat tamu itu senang, itulah yang paling besar pahalanya. Demikian. Kalau nasi kotak kan nggak begitu. Apalagi tamu-tamu yang sudah makan sehat. Itu nasi sedikit, kambingnya yang banyak biasanya. Kalau nasi kotak, nasinya begini, kambingnya dikit. Gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Terakhir silakan antum. Ya. Prasmanan juga, Pak. Iya. Ya. Untuk kekekahan dirinya sendiri.
untuk mengakekahkan diri sendiri. Ya. Ikhwah, apakah seorang itu disyariatkan mengakekahkan dirinya sendiri setelah dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak mengakekahkannya? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya akekah itu syariat bukan untuk kita, tapi untuk orang tua kita. Itu dia. Jadi dialah yang disyariatkan untuk menebus anaknya. Kalau orang tua kita, berarti orang tuanya lagi. Itulah dia syariat akekah. Baik. Lantas apakah disyariatkan seorang untuk mengakekahkan dirinya sendiri ketika dia tahu bahwasanya orang tuanya nggak mengakekahkan dia? Jawabannya dikatakan satu hadis. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah, di mana hadis itu menyebutkan kan Rasulullah ya'uqqu nafsahu ba'dal bi'sah. Nabi SAW mengakekahkan dirinya setelah diutus menjadi nabi. Nah, tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Banyak para ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, bahkan hadis ini mungkar. Salah seorang ulama yang menghasankan adalah Syekh Albani. Makanya Syekh Albani, Allahu a'lam bishawab, Syekh Albani menyatakan bahwasanya boleh seorang mengakekahkan dirinya sendiri. Tapi banyak para ulama-ulama, ya umumnya para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini tidak sah. Ya, hadis ini tidak sah. Ada yang menyebutkan hadis ini mungkar karena hadisnya yang sahih itu adalah orang tua yang mengakekahkan, bukan dia mengakekahkan dirinya sendiri. Itu dia. Jadi kalau yang melihatnya tidak sahih hadisnya, berarti tidak ada mengakekahkan diri sendiri. Kalau orang tua nggak mengakekahkan, ya sudah, bukan kita yang berkewajiban. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau bapak mau mengakekahkan diri bapak sendiri karena merasa belum dikekehkan, apakah laki-laki 2 ekor kambing, nggak apa-apa, kita boleh diundang makan. Nah, ya, makannya boleh, ya. Kan ya terserah yang punya. Kalau dia kata merojihkan dia yang boleh, ya sudah. Bapak sebelah ada berapa itu yang belum dikekehkan itu? Pak Barisan udah akekah? Belum kan? Nah, 2 ekor. Tok, 2 ekor kok. 2 ekor. Banyak, Masya Allah. Kita buat aja nanti per Jumat gitu, per Jumat. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.